316 membanggakan. Semua orang yang ada di tempat kejadian mengungkapkan rasa iba mereka kepada Dong Fangyuer. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga Bai sendiri, dan mereka tidak bisa ikut campur. Sayang, King Ya itu juga ada di sini, kata Wang Dabao dengan suara rendah. Bai Cixin memandang ke arah depan, dan alisnya yang halus tampak sedikit berkerut. Saya merasa King Ya ini telah banyak berubah, dia menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Tak heran semua orang bereaksi seperti itu saat melihatku. Dilihat dari penampilannya, aku memang tak sebanding dengannya. Dabao, ayo kita pergi dan menyapanya, kata Bai Cixin. Menurut alasannya, Bai Cixin seharusnya merasa cemburu. Namun, Bai Cixin bukanlah wanita biasa, kalau tidak, ia tak akan mampu memimpin keluarga Bai ke titik ini. Hanya bisa dikatakan bahwa Bai Cixin adalah wanita yang sangat cerdik. Meskipun Wang Dabao merasa bingung, dia patuh terhadap istrinya. Bos leisure bar itu ibarat tabir misteri, bahkan istri saya harus berhati-hati saat berurusan dengan bos leisure bar itu. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa, wanita cerdas tahu bagaimana membuat keputusan yang benar, Sunan membuat keputusan yang benar, dan sekarang, Bai Cixin juga telah membuat keputusan yang benar. Ini juga membuktikan bahwa indera keenam mereka benar, beberapa orang bukanlah orang yang mampu mereka singgung. Ketika semua orang melihat Bai Cixin membawa serta laki-laki dan adik laki-lakinya dan berjalan ke arah King Ya, mereka langsung terkesiap. Kenapa semua petinggi menyapa wanita itu? Siapa sebenarnya pria wanita ini? Pria itu bahkan tidak ada di sini, tapi sorotan pria itu sudah menutupi sorotan semua orang. King Ya tidak tahu siapa Bai Cixin, dan dia hanya sedikit penasaran tentang Bai Cixin. Orang-orang di dunia kultivasi sungguh aneh. Ibu King, kenapa bibi itu pakai kerudung? Apa karena dia tidak mau orang lain melihat wajahnya? Tanya Dong Huang Li penasaran. King Ya berkata sambil tersenyum tipis, "Ahli, mungkin ada banyak alasan mengapa seseorang harus mengenakan cadar, oleh karena itu, kamu tidak boleh menebak-nebak, mengerti?" Oh, ahli mengerti. Dong Huang Li mengangguk. Aku tidak akan menebak lagi, kalau tidak, aku akan terlihat sangat tidak sopan dan mempermalukan ayah. Bai Cixin terlihat berjalan ke arah King Ya dan berkata dengan lembut, merupakan suatu kehormatan untuk akhirnya bisa bertemu dengan CEO King, dan seperti yang kuduga, kecantikan CEO King memang luar biasa. Setelah selesai berbicara, Bai Cixin mengulurkan tangan halusnya ke King Ya. King Ya merasa sedikit canggung. Orang ini mengenal saya, tetapi saya tidak mengenalnya sama sekali. Apa yang harus saya katakan kepadanya? Jika Bai Cixin tidak mengenakan kerudung, King Ya mungkin mengenalinya. Lagi pula, sama seperti King Ya, Bai Cixin juga seorang dermawan, dan King Ya pernah bertemu Bai Cixin sekali saat jamuan amal. Song Huang yang berada di samping berkata dengan suara rendah, "CEO King, wanita ini adalah Bai Cixin dari keluarga Bai." Akan tetapi, setelah Song Huang selesai berbicara, dia langsung linglung sejenak. Kenapa aku memanggilnya CEO King? Pikiranku benar-benar kacau sekarang. Song Huang, kau seorang tabib sage, jangan lupakan identitasmu sendiri. Tepat pada saat ini, King Ya akhirnya teringat siapa Bai Cixin dan dia berkata sambil tersenyum tipis, "CEO Bai, Anda terlalu sopan." Setelah selesai berbicara, King Ya bermaksud berjabat tangan dengan Bai Cixin. "Ah, Ibu King, jangan, ayah nanti marah," teriak ahli kecil karena terkejut. Mendengar itu, King Ya langsung membeku. Untung saja jariku tidak sampai menyentuh tangannya. Lihat King Yutong ini, dia bahkan sedang merekamku. King Yutong ini benar-benar pengkhianat. Namun, ketika teringat raja yang pencemburu itu, King Ya tertawa tak berdaya. "CEO Bai, saya sungguh-sungguh minta maaf. Suami saya tidak suka jika saya menyentuh orang lain. Mohon maafkan saya." Bai Cixin tertawa kecil, "Wajar saja, lagi pula, CEO King memang cantik. Kalau aku laki-laki, aku juga akan merasakan hal yang sama seperti suamimu." Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Bai, ia mampu dengan mudah mencairkan suasana canggung seperti itu. Terlebih lagi, sikap Bai Cixin yang murah hati sungguh mengagumkan, dan orang-orang tak bisa tidak merasa bahwa Bai Cixin memang mengagumkan. Akan tetapi, meski mereka merasa Bai Cixin patut dikagumi, mereka juga merasa sangat takjub.
Karena mereka mendengar anak itu mengatakan bahwa ayahnya akan marah. Pria itu punya wanita secantik itu, tapi masih bisa marah-marah. Ini nggak bisa ditoleransi. Pria itu, nggak mungkin juga punya kecenderungan KDRT, kan? Enggak, kita harus lapor polisi dan bebaskan wanita cantik ini dari pria itu. Wang Dabao sangat menghormati istrinya. Istriku sungguh tangguh, masih bisa tersenyum dalam situasi seperti ini. Kalau aku jadi dia, mungkin aku tak akan bisa menahan diri untuk membalasnya dengan beberapa kalimat sinis. Baiki yang berada di belakang merasa bahwa kakak perempuannya sudah terlalu berhati-hati. Wanita ini tidak menghormati keluarga baik kita, meskipun dia cantik, hal seperti itu tidak bisa ditoleransi. Bai Cixin tentu saja punya pertimbangannya sendiri. Karena kecantikanku telah kalah darinya, aku harus memenangkannya dalam hal lain. Dengan bersikap murah hati, aku telah memenangkan hati semua orang. Namun, situasinya berbeda baginya. Cara dia bertindak akan membuatnya tampak sangat tidak sopan di mata orang lain. Namun, jika menggunakan kata-kata Yehua, maka itu berarti, tidak perlu sama sekali bagi wanitaku untuk bersikap sopan terhadap sekelompok ikan asin. Mendengar itu, King Ya tersenyum manis, yang langsung membuat semua pria tercengang. Senyum wanita ini terlalu indah, aku merasa tidak bisa bernapas dengan benar. Laki-lakiku pada dasarnya adalah raja yang pencemburu. Dia berharap bisa mengikatku di sisinya 24/7. Senyum King Ya dipenuhi dengan kebahagiaan. Melihat senyum King Ya, semua orang merasa bahwa, untuk dapat memiliki wanita seperti ini, pria itu pasti telah menolong banyak orang untuk menyeberang jalan di kehidupan masa lalunya. King Yutong tertawa. Kakak perempuan ternyata jadi tukang pamer suami, astaga, aku jadi tukang pamer ipar. Itu karena ayah menyayangi ibu King, kata Dong Huang Li dengan lembut. Sepertinya seorang ayah yang suka membual telah muncul. King Ya mencubit hidung kecil Dong Huang Li dengan penuh kasih sayang, ayahmu juga mencintaimu. Hal ini wajar saja. Ini adalah keluarga yang terus-menerus menyebarkan makanan anjing, orang-orang di kerumunan yang masih lajang ingin mengungkapkan bahwa mereka tidak tahan lagi. Dongfang Yuer yang berdiri di samping Baiki menatap King Ya dengan linglung. Dongfang Yuer merasa sangat iri pada King Ya. Song Huang yang berdiri di samping merasa sangat tertekan. Dulu, setiap kali aku muncul, entah berapa banyak orang yang datang dan menyapaku, memujiku. Membawa mereka ke sini bersamaku adalah kesalahan total. Aku seperti mengambil batu dan melempar batu itu ke kakiku sendiri. Keuntungan yang kuterima tidak bisa menutupi kerugianku. Cheo Xiao, sudah lama kita tidak bertemu, kata Bai Cixin kepada Xiao Yi. Namun Xiao Yi sama sekali tidak berniat mengulurkan tangannya. Cheo Bai, memang sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, jawab Xiao Yi sopan. Saat ini, Xiao Yi sudah tidak punya perasaan apapun terhadap keluarga Bai. Lagi pula, pria berjubah hitam itu sudah memberinya perintah, dia tidak akan lagi berebut menjadi keluarga bangsawan, jadi dia tidak perlu lagi memusuhi keluarga Bai. King Ya memperhatikan Dongfang Yuer yang berdiri di samping Baiki, dan dia merasa sangat penasaran. Rasanya janggal rasanya gadis ini berada di tempat seperti ini. Lagi pula, dia sepertinya tipe gadis yang pemalu. Dari sudut pandang King Ya, gadis seperti ini seharusnya tidak muncul di tempat seperti ini. Lagi pula, tempat ini tidak menunjukkan kepedulian terhadap yang lemah dan tak berdaya. Wanita ini siapa? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dabao berkata sambil tersenyum, ini pacar kakak iparku. Dongfang Yuer tampak sangat ketakutan. Sambil menggenggam erat dompetnya dengan tangan halusnya, tubuhnya yang ramping sedikit gemetar, dan ia tak berani menatap lurus ke arah tatapan King Ya. Maaf, Cheo King, gadis ini masih belum melihat banyak hal di dunia ini, kata Wang Dabao dengan nada meminta maaf. Sementara itu, Wang Dabao mendesah dalam hatinya, kakak iparku ini, dengan keras kepala ingin membawa gadis ini ke sini apapun yang terjadi, aku benar-benar tak bisa berkata apa-apa terhadap kakak iparku ini. King Ya tidak keberatan, dan dia bahkan menghibur Dongfang Yuer, tidak apa-apa, ketika aku seusiamu, aku masih belajar. Cheo King, dia memang masih kuliah. Setelah lulus kuliah, dia akan menikah dengan keluarga Bai saya. Wang Dabao menuruti perintah istrinya dan melanjutkan obrolan dengan King Ya. Oh, dia kuliah di universitas mana sekarang? Tanya King Ya.
Baiki menarik Dongfang Yuer yang berada di sampingnya dan berkata dengan serius, CEO King sedang berbicara denganmu, jangan diam saja. Mendengar perkataan Baiki, King Ya tidak dapat menahan kerutan di dahinya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. CEO King, saat ini saya sedang kuliah di Universitas Zijin. Dongfang Yuer menundukkan kepalanya dan berkata sambil gemetar ketakutan, seperti kelinci kecil yang terkejut. Saat ini, Baiki sudah menyesal membawa Dongfang Yuer keluar. Dongfang Yuer ini, dia benar-benar mempermalukanku. Dia tidak hanya bicara tanpa nada bicara yang bernyawa, tapi juga menundukkan kepalanya. Apa dia tidak tahu kalau berbicara dengan seseorang sambil bertingkah seperti itu sangat tidak sopan? Kalau bukan karena banyaknya orang di sini, aku pasti sudah menamparkan wajahnya. King Ya tersenyum lembut, oh, aku lulusan Universitas Zijin. Dari kelihatannya, aku kakak perempuanmu. 317 Kaisar Iblis merasa canggung. Kakak perempuan. Dongfang Yuer perlahan mengangkat kepalanya. Kata-kata, kakak senior, terdengar sangat ramah dan mudah didekati, dan ini membuat Dongfang Yuer merasa bahwa dia telah menemukan sedikit kehangatan saat berada di tempat yang asing ini. Halo, kakak senior. Halo, adik perempuan. Dongfang Yuer akhirnya menunjukkan sedikit senyum tipis. Bahkan di pertemuan seperti ini, masih ada orang baik, dan kakak perempuan ini adalah orang baik. Janganlah kamu berpikir bahwa ini hanya sekedar perbincangan singkat yang tidak ada artinya, karena orang banyak tidak berpikir seperti itu. Mereka merasa bahwa Dongfang Yuer tampaknya telah menemukan dukungan yang sangat besar. Semua orang yang ada di tempat kejadian menjadi tajam, setelah mendengar apa yang dikatakan King Ya, mereka langsung tahu niat King Ya. Wanita cantik ini tampaknya memberitahu keluarga Bai untuk memperlakukan gadis itu dengan lebih baik. Dugaan semua orang memang benar, saat King Ya melihat Baiki tidak memperlakukan gadis itu dengan baik, mungkin karena merasa kasihan pada gadis itu, ia pun memutuskan untuk mengucapkan beberapa kalimat untuk menolong adik perempuannya yang tak berdaya ini. Bai Cixin juga memahami niat King Ya, dan dia berkata kepada adik laki-lakinya, Baiki, perlakukan Yuer dengan baik mulai sekarang, apakah kamu mengerti? Dimengerti, kakak. Baiki menjawab sambil menundukkan kepalanya. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, King Ya berkata kepada Bai Cixin sambil tersenyum, untuk dapat memiliki pacar yang cantik dan lembut, adik laki-lakimu sungguh beruntung. Anda benar sekali, CEO King. Sebagai seorang kakak perempuan, saya juga sangat bahagia untuk adik laki-laki saya, kata Bai Cixin sambil tersenyum tipis. Meskipun King Ya merasa kasihan pada Dongfang Yuer, dia tidak punya niat untuk terlalu ikut campur dalam urusan keluarga-keluarga Bai. Namun, bagi Dongfang Yuer, hanya beberapa kalimat yang diucapkan King Ya sudah lebih dari cukup. Dalam benaknya, Dongfang Yuer diam-diam mengucapkan terima kasih kepada kakak perempuannya ini. CEO King, sudah malam, ayo kita masuk ke tempat. Wang Dabao merasa obrolan mereka sudah cukup. Lagi pula, pertunjukan besar malam ini akan berlangsung di dalam, bukan di luar. King Ya menganggukkan kepalanya, lalu berjalan menuju jembatan batu sambil memegang tangan Dong Huang Li. King Yutong berhenti merekam untuk saat ini. Aku akan melanjutkan rekaman saat kita sudah di dalam gedung. Semua yang terjadi di sini sangat menarik, sayang sekali kakak ipar akan melewatkan pertunjukan besar ini. Song Huang, orang yang membawa saudara perempuan keluarga King ke tempat ini, saat ini sebenarnya mengikuti di belakang kedua saudara perempuan itu. Song Huang merasa geram dengan apa yang terjadi. Karena kalian semua tidak menunjukkan wajah apapun kepadaku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan wajah apapun kepada kalian juga. Setelah melewati jembatan batu, semua orang tiba di aula utama Yuan Linglong. Lelang akan segera dimulai, dan banyak orang sudah menunggu di aula utama. Berbagai kepala keluarga tengah berceloteh dengan tenang, dan di samping para kepala keluarga itu terdapat berbagai macam wanita cantik. Sejujurnya, di pertemuan semacam ini, tak ada satupun perempuan yang tak cantik, semua perempuan yang hadir di sini berpenampilan kelas A. Lagi pula, mereka adalah perempuan-perempuan kepala keluarga. Namun, ketika King Ya dan yang lainnya memasuki aula utama, semua pria di aula utama berhenti berbicara dan menatap King Ya dan King Yutong. Bai Cixin dan yang lainnya diabaikan oleh mereka. Kedua wanita ini sungguh cantik. Namun,
Orang-orang yang berada di aula utama tidak tahu persis apa yang terjadi di luar beberapa waktu lalu. Jika mereka melihat apa yang terjadi di luar beberapa waktu lalu, mereka pasti akan berseru kaget. Chen Xuanzong saat ini berada di antara orang-orang di aula utama, dan ia sedang mengobrol dengan para kepala keluarga, mencoba memperbaiki hubungannya dengan mereka. Lagi pula, lebih baik mengurangi satu musuh daripada menambah satu musuh. Saat Chen Xuanzong menoleh, dia tidak langsung melihat King Ya, dan sebaliknya, dia melihat ke arah Xiao Yi, pria yang memusnahkan seluruh keluarganya. Sebagai seorang kaisar iblis, Chen Xuanzong ingin langsung menghampiri Xiao Yi dan membunuhnya. Namun, pada akhirnya, ia tidak kehilangan akal sehatnya. Tenang saja, saya tidak bisa melakukannya sekarang. Ketika Chen Xuanzong mengalihkan pandangannya ke samping dan melihat King Ya, seluruh tubuhnya membeku. Sudah berapa ratus tahun berlalu? Ratusan tahun aku rindu untuk melihatnya lagi, ratusan tahun aku rindu padanya, ratusan tahun aku pikirkan dia, dan hari ini, akhirnya aku bisa melihatnya lagi. Dia menjadi jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Dia masih lembut dan baik hati seperti dulu, dia tidak berubah sama sekali. King Ya, karena waktu telah mengizinkanku untuk memulai lagi, aku, Chen Xuanzong, tidak akan pernah menyerah padamu lagi. Ibu King, perut ahli lapar sekali, gumam Dong Huangli. Sebenarnya, saat mereka tiba di aula utama, mata Dong Huangli sudah tertuju pada hidangan penutup di sampingnya, dan air liurnya siap menetes kapan saja. King Ya mengusap perut kecil Dong Huangli, kamu sudah makan banyak tadi malam, dan kamu masih lapar. Tubuh ahli masih terus tumbuh, kata Dong Huangli dengan memelas. Tanpa pilihan, King Ya berkata kepada semua orang, semuanya, aku akan membawa anak ini untuk pergi makan, kalian semua bisa pergi tanpa aku. Semua orang mengangguk sopan. Tak lama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan dan mulai menyapa serta mengobrol dengan para kepala keluarga. Sekarang keluarga Xiaoku sudah bangkit kembali, aku harus pergi dan menyapa orang-orang yang telah pergi saat itu. Sementara itu, Song Huang saat ini dikelilingi oleh sekelompok orang, dan orang-orang itu semua menyapanya, memanggil gelarnya, Dokter Bijak. Akhirnya aku menemukan kembali rasa memilikiku. Bersama kedua saudari itu tadi, semua pusat perhatianku lenyap. Sekarang, kalau aku pergi mengejar King Yutong, rasanya agak tak berwajah bagiku. Lupakan saja, nanti kupikirkan lagi. Kedua saudari itu tiba di area pencuci mulut. King Yutong dengan hati-hati mengambil sepotong kue, lalu membaginya dengan Dong Huangli. Sesekali, King Yutong menggoda ahli, membuat ahli cemberut dan berseru, Bibi King itu anak nakal, suka mengolok-olok anak kecil. King Ya, sebuah suara lembut terdengar, dan King Ya linglung sejenak, lalu perlahan membalikkan tubuhnya ke arah suara itu. Seorang pria jangkung dan tampan terlihat berdiri di depan King Ya, dan senyum lembut tersungging di wajahnya. Baik King Yutong maupun Dong Huangli juga melihat ke arah pria yang muncul. Kau siapa? King Ya bertanya dengan bingung. Chen Xuanzong berkata sambil tersenyum tipis, King Ya, apakah kamu tidak mengingatku? King Ya tidak punya pendapat yang baik terhadap pria seperti ini yang suka memukul orang lain, dan dia terlihat berkata dengan lemah, mengapa aku harus mengingatmu? Chen Xuanzong ingin mengungkapkan bahwa ia merasa sangat canggung. Tapi setelah dipikir-pikir, masuk akal juga. Waktu itu aku masih gendut, jadi wajar saja kalau dia tidak mengingatku. Sebenarnya banyak kepala keluarga yang ingin datang dan berbincang-bincang dengan King Ya, tetapi karena aura King Ya sangat kuat, ditambah lagi dengan suaminya yang misterius, mereka semua tidak berani. Akan tetapi, sekarang ada seorang pria yang berani mencoba memulai percakapan dengan King Ya, semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke King Ya dan pria itu. Bagaimana mungkin King Yutong tidak tahu cara berpikir orang-orang itu? Para lelaki itu, semuanya terpesona oleh kakak perempuanku saat melihatnya. Kalau kakak iparku tahu kalau lelaki ini mencoba merayu kakak perempuanku, keempat anggota badan lelaki ini pasti akan dipatahkan oleh kakak iparku. Hei, kamu mau merayu kakak perempuanku? Iya. King Yutong mengejek. Sebagai kakak iparku, aku harus benar-benar menjaga kakak perempuanku. Chen Xuanzong melirik King Yutong, dan ia tidak langsung mengenalinya. Lagi pula, King Yutong juga jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah temperamen King Yutong.
Bu King, paman ini sepertinya orang jahat, abaikan saja dia. Dong Huangli menarik tangan King Ya. Wajah kecil Dong Huangli dipenuhi kewaspadaan, dan saat ini, ia berharap bisa memanggil ayahnya untuk datang dan menghajar orang jahat itu. Dong Huangli tidak salah, Chen Xuanzong memang bukan orang baik. Bagaimanapun, Chen Xuanzong adalah seorang kaisar iblis, dan jumlah nyawa yang telah ia renggut dengan tangannya tak terhitung banyaknya. Saat ini, Chen Xuanzong merasa sangat murung, King Ya bahkan belum mengenalinya, namun, dia telah dipanggil orang jahat di depannya. King Ya menggendong Dong Huangli dari tanah, lalu berkata dengan dingin, silakan pergi, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku, Chen Xuanzong tidak tahu harus berkata apa. Aku ingat dulu, meskipun King Ya dingin dan acuh tak acuh, dia juga orang yang lembut. Namun, sekarang, dia tidak seperti dulu lagi, aura yang dia pancarkan saat ini sangat kuat. Tunggu, ada yang tidak beres. Tadi, anak itu memanggilnya ibu. Ini tidak mungkin. Apakah King Ya dan Long Aotian sudah menikah? Di kehidupan sebelumnya, aku ingat mereka tidak pernah menikah. Terlebih lagi, beberapa hari sebelum hari pernikahannya, King Ya meninggal dunia, begitu pula King Yutong. 318 anak muda, kembalilah selagi kamu masih bisa. Saat itu, pasti karena Long Aotian mencoba melakukan sesuatu yang menyimpang kepada mereka, yang kemudian menyebabkan mereka memilih bunuh diri. Long Aotian yang saat itu sedang tidur di pegunungan Bersin. Jika dia tahu ada yang salah menuduhnya, dia pasti akan berteriak meminta keadilan. Aku bahkan belum menyentuh King Ya sekali dan King Ya sudah direnggut dariku oleh pria sok keren itu. King Ya, apakah dia anakmu? Kesedihan muncul di wajah Chen Xuanzong. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin King Ya bisa bersama Long Aotian? Ini jelas tidak mungkin. King Ya sungguh tidak menyukai pria yang ada di depannya. Apakah ahli benar-benar anakku atau bukan? Apa hubungannya denganmu? Aku ini anak Momi King. Kalau kau berani menindas Momi Kingku, aku akan panggil ayahku dan suruh dia menghajarmu. Sambil berbicara, Dong Huangli bahkan mengacungkan tinjunya ke arah Chen Xuanzong. Chen Xuanzong mengerutkan keningnya, dia benar-benar tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya. Melihat Chen Xuanzong tidak berniat pergi, King Yutong mendengus, anak muda, apa kau masih tidak mau pergi? Kau sama sekali tidak tahu siapa kakak iparku. Kalau dia tahu kau mencoba merayu kakak perempuanku, tamatlah kau. King Ya juga berkata dengan dingin, Tuan, aku akan memperingatkanmu sekali lagi, sebaiknya kau menjauh dariku, aku tidak ingin suamiku marah. Wajah Chen Xuanzong dipenuhi keterkejutan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil langkah kecil ke belakang. Kenapa jadi begini? King Ya malah protektif banget sama Long Aotian itu. Apa bagusnya Long Aotian itu? Long Aotian itu bukan cuma tukang selingkuh, tapi juga bermalas-malasan seharian dan gak kerja. King Ya pasti berpura-pura, King Ya pasti sengaja bersikap seperti ini. Benar, lagi pula, King Ya orangnya baik hati. CEO King, ada yang bisa saya bantu. Tepat pada saat ini, Xiao Yi berjalan mendekat dan berkata dengan nada sedikit hormat. Melihat Xiao Yi yang saat ini berdiri tidak jauh darinya, seluruh tubuh Chen Xuanzong sedikit bergetar, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menyerang Xiao Yi. Aku baik-baik saja, CEO Xiao, kata King Ya lemah. Xiao Yi menatap Chen Xuanzong, memperingatkannya agar tidak melakukan hal bodoh. Tak lama kemudian, Xiao Yi pergi bersama Sunan. Sunanlah yang menyarankan Xiao Yi untuk datang ke sini dan bertanya pada King Ya apakah ada sesuatu yang dia butuhkan bantuannya. Chen Xuanzong, apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, seorang pria memanggil Chen Xuanzong. King Ya tertegun sejenak saat mengingat apa yang dikatakan ibunya. Setelah itu, King Ya bertanya, kamu Chen Xuanzong? Chen gendut. King Yutong langsung berpikir, ini tidak baik. Sementara itu, Dong Huangli mencibirkan mulutnya yang kecil, ekspresinya seolah memberitahu semua orang bahwa dia sedang merasa tidak bahagia. Melihat ekspresi terkejut di wajah King Ya, keterkejutan dan kekecewaan Chen Xuanzong beberapa waktu lalu lenyap sepenuhnya. Aku tahu bahwa semuanya hanyalah kedok. Benar, akulah si gendut yang dulu. Sambil berbicara, Chen Xuanzong menarik pipinya, membuktikan bahwa dia memang si gendut yang dulu. King Ya agak terkejut,
gendut, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sudah sekitar 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, berat badanmu turun drastis dan kamu jadi tampan. Haha, Chen Xuanzong tertawa malu, dan suasana hatinya membaik drastis. Yutong, kenapa, kamu benar-benar tidak mengenaliku lagi? Chen Xuanzong menoleh ke arah King Yutong dan berkata sambil tersenyum. King Yutong cemberut, setelah menghilang, kemana saja kau pergi bermain-main selama 10 tahun terakhir ini? Aku harus menghancurkan kesan kakak terhadap lelaki ini, dengan begitu, kakak tidak akan memperlakukannya dengan baik karena kenangan masa lalu. Sebenarnya, King Yutong terlalu banyak berpikir, King Ya saat ini hanya berinteraksi dengan Chen Xuanzong dengan sikap seperti seseorang berinteraksi dengan teman lamanya. King Ya tidak akan pernah mengkhianati Ye Hua. Lagi pula, di dalam hati King Ya, apapun yang terjadi, Ye Hua tak tergantikan. Perubahan besar terjadi dalam keluarga saya, jadi saya harus pergi sebelum sempat mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Selama 10 tahun terakhir, saya tinggal di luar negeri, dan baru belakangan ini saya kembali ke negara ini, jelas Chen Xuanzong. King Ya diam-diam mengingat masa lalu dan berpikir, beruntung sekali kau pergi ke luar negeri. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa bertemu Ye Hua. Jika Chen Xuanzong tahu apa yang dipikirkan King Ya saat ini dalam benaknya, kemungkinan besar dia akan putus asa. Apakah kamu baik-baik saja selama tahun-tahun itu? Chen Xuanzong bertanya dengan lembut, dan mendengarkan kelembutan nada Chen Xuanzong, selama seseorang adalah manusia, mereka akan dapat memahami perasaan Chen Xuanzong terhadap King Ya. Tanpa menunggu King Ya menjawab, Dong Huangli mendengus dingin, ayah dan ibu baik-baik saja. Kalau kalian masih tidak pergi, ahli pasti marah, dan kalau ahli marah, akibatnya akan sangat serius. Ahli serius. King Ya tahu bahwa anak itu berbicara atas nama ayahnya, jadi dia berkata dengan lembut, ahli, ini teman ibu, jangan marah, oke. Ahli tidak menyukai paman ini, Dong Huangli memeluk King Ya dan mulai bertingkah lucu. King Yutong yang berdiri di belakang King Ya mengacungkan jempol kepada ahli, dan ahli mengedipkan mata lebarnya ke arah King Yutong. Koordinasi mereka sangat sempurna. Ingin memastikan sesuatu, Chen Xuanzong bertanya dengan serius, King Ya, apakah dia benar-benar anakmu? Terhadap Dong Huangli, King Ya sangat menyukainya, dan dia bahkan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Melihat senyum King Ya yang dipenuhi kebahagiaan, Chen Xuanzong tampak seperti tersambar petir. Bagaimana mungkin King Ya dan Long Aotian hidup bahagia bersama? Dan bahkan lebih lagi, memiliki anak bersama. Terlebih lagi, King Yutong bahkan berbicara membela Long Aotian. Setelah beberapa lama, Chen Xuanzong berkata, King Ya, apakah dia memperlakukanmu dengan baik? Dong Huangli segera menjawab, ayah tentu saja memperlakukan ibu dengan baik, bahkan saat ini ada bayi kecil di dalam perut ibu. Kehamilan kedua, King Ya saat ini sudah memiliki anak kedua dalam perutnya. Kaisar Iblis Chen Xuanzong mulai merasa sedikit putus asa. Ibu sudah bilang, begitu dia melahirkan adik laki-laki, dia akan punya anak lagi dengan ayah, Imbu Dong Huangli, membuat King Ya sedikit malu. King Ya bermaksud memiliki anak lagi setelah melahirkan anak dalam perutnya. Perkataan Dong Huangli bagaikan ledakan yang meledak dalam pikiran Chen Xuanzong. Long Aotian ini pasti mengancam King Ya, jika tidak, King Ya tidak akan bersikap seperti ini. King Ya, kamu tahu dia pembohong, kata Chen Xuanzong. King Ya, kamu jangan sampai tertipu oleh kata-kata manis Long Aotian. Mendengar itu, alis King Ya langsung berkerut. King Ya tidak suka orang lain menjelek-jelekkan Ye Hua. Kalau bukan karena Chen Xuanzong adalah teman lamanya, ia pasti sudah marah besar. Menanggapi perkataan Chen Xuanzong, King Ya berkata dengan nada lirih, gemuk, dia suamiku. Sekalipun dia berbohong padaku, aku rela tertipu oleh kebohongannya. Tetapi, gemuk, jangan bicara lagi. Kalau tidak, kita bahkan tidak bisa berteman, kata King Ya dingin. King Yutong yang ada di samping diam-diam merekam semuanya. Setelah aku mengirim video ini ke kakak ipar seharusnya bisa berhenti khawatir. King Ya, apa kau menyukainya sebegitu? Sebenarnya, aku. Dong Huangli tak tahan lagi, paman, jangan anggap temperamen ahli baik, ibuku hanya sayang pada ayahku.
King Ya awalnya ingin mengenang masa lalu dengan teman lamanya ini, tetapi setelah mengetahui bahwa Chen Xuanzong tidak lagi gendut seperti dulu, King Ya tidak berminat untuk melanjutkan obrolan dengannya. Ahli, ayo kita ke sana dan makan kentang goreng, oke? Dong Huangli menjawab dengan gembira. Namun, ahli tidak bisa makan terlalu banyak kentang goreng, kalau tidak, ahli akan sakit perut. King Ya berkata dengan senyum lembut, membuat ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium pipi King Ya. Ibu cantik, dan Ibu King juga cantik, ahli merasa sangat diberkati. Sambil menggendong Dong Huangli, King Ya berjalan ke seberang, dan semua orang yang menghalangi jalan King Ya tak kuasa menahan diri untuk minggir dan memberi jalan bagi King Ya. Barangkali, mereka sendiri pun tidak tahu mengapa mereka harus membuat jalan bagi King Ya, tetapi mereka merasa bahwa mereka harus membuat jalan bagi King Ya, apapun yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa aura King Ya semakin menguat dari hari ke hari. King Yutong menepuk bahu Chen Xuanzong dan berkata dengan sungguh-sungguh, gemuk, ada beberapa hal yang harus kau lepaskan dan berhentilah berpegang teguh. Tapi, aku tidak bisa melepaskannya, kata Chen Xuanzong dengan mata merah. King Yutong bersikap baik saat memperingatkannya untuk terakhir kalinya, sekarang, kau sudah terperosok setengah kaki ke dalam jurang, masih terlalu dini bagimu untuk kembali selagi masih bisa, atau kau akan mati tanpa mayat utuh. Jangan pikir aku bercanda denganmu, kau tidak bisa membayangkan betapa hebatnya kakak iparku. Setelah selesai berbicara, King Yutong pergi dan mengikuti kakak perempuannya. Chen Xuanzong mengepalkan tinjunya dan bergumam, King Ya, bahkan jika itu akan membuatku mati, aku tetap tidak akan menyerah padamu. Aku akan memberitahumu bahwa, hanya aku, Chen Xuanzong, yang layak menjadi rekanmu. 319 puisi. Sambil melihat Dong Huangli makan kentang goreng, King Ya berkata dengan lembut, ahli, jangan makan terlalu banyak. Ahli mengerti. King Yutong berkata kepada kakak perempuannya, kakak, sepertinya Chen Xuanzong ini berniat mengejarmu. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Kalau kakak iparmu tahu, dia pasti akan marah besar. Bagaimana mungkin King Ya tidak tahu tentang kepribadian Ye Hua? Tapi, aku sudah mengirim rekaman video kejadian itu ke kakak ipar, kata King Yutong dengan nada memelas sambil mengacungkan ponselnya ke arah kakak perempuannya. Dong Huangli berteriak kaget, ayah pasti akan marah besar. King Ya mencubit telinga saudara perempuannya dengan kesal, dasar pengkhianat. Kakak, jangan terlalu keras di telingaku, sakit. Tepat ketika mereka bertiga sedang asyik bermain-main, dua orang masuk ke aula utama. Salah satunya adalah pria parubaya bertubuh tegap, dan yang satunya lagi pria berpenampilan elegan. Pria parubaya itu berwajah persegi, memiliki dua cambang yang tumbuh, dan bekas luka di pipinya. Bekas luka itu tampak sangat ganas, seperti kelabang yang sedang menggeliat. Karena penampilan pria parubaya itu, orang lain akan merasa takut padanya saat bertemu dengannya. Sementara itu, pria di samping pria parubaya itu tampak jauh lebih halus dan tampan. Pria itu memegang kipas lipat, dan ia berdandan layaknya seorang sarjana ulung di zaman dahulu. Para wanita lajang yang ada di tempat kejadian tidak dapat menahan pandangannya ke arahnya. Ketika semua orang melihat kedua pria itu, mereka tertegun sejenak. Ada yang tahu siapa kedua pria itu, sementara yang lain tidak. Mereka yang tahu siapa kedua lelaki itu menangkupkan tangan dan berteriak, kepala keluarga Chu. Pada saat ini, beberapa orang mulai berbicara dengan suara pelan. Hei, apakah perlu bersikap hormat seperti ini terhadap kepala keluarga? Pelankan suaramu. Pria itu adalah kepala keluarga salah satu dari 5 keluarga bangsawan, keluarga Chu. Keluarga Chu. Semua orang buru-buru menangkupkan tangan dan menyapa pria paruh baya itu. Bahkan Xiao Yi dan Bai Cixin pun menangkupkan tangan dan menyapa pria paruh baya itu. Lagi pula, ini adalah etiket dasar. Tentu saja, ada sejumlah orang di sana yang tidak mau repot-repot menyapa pria paruh baya itu. Contohnya Gui Chengren. Saat itu ia sedang duduk di pojok, mengunyah biji-bijian sambil membaca novel. King Ya sibuk mengurus ahli, dan King Yutong tidak peduli dengan identitas pria itu. Keluarga bangsawan itu bukan apa-apa. Apa masalahnya dengan keluarga bangsawan kalau kekuatan besar pun harus menuruti perintah kakak iparku?
Bai Qi yang sedang membungkuk pada pria parubaya itu menatap Dongfang Yuer, lalu berteriak dengan serius, "Dongfang Yuer, apa aku harus mengajarimu cara membungkuk yang benar?" Padahal sebenarnya Dongfang Yuer sudah menirukan cara orang lain bertindak, tetapi Bai Qi justru berusaha mencari masalah dengan Dongfang Yuer, dengan sengaja mempersulit Dongfang Yuer. Bai Qi ingin melampiaskan kemarahannya pada Dongfang Yuer karena dia merasa Dongfang Yuer telah membuatnya kehilangan muka barusan. Saat kedua pria itu berjalan mendekat, semua kepala keluarga mulai memuji mereka. Jarang sekali seorang kepala keluarga bangsawan muncul, dan para kepala keluarga itu berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba mengobrol dengan kepala keluarga bangsawan itu. "Ayah, aku akan pergi makan sendiri dulu." Sebagai putra sulung Chu He, Chu Bo mampu memiliki dan menikmati halo yang bahkan tidak bisa dimiliki orang lain. Bagaimana mungkin Chu He tidak tahu niat putranya? Chu He tahu bahwa putranya datang ke sini hari ini untuk mencari wanita, jadi dia meninggalkan putranya sendirian. Ada sesuatu yang tidak diketahui sebagian orang. Chu Bo punya kelainan. Kebanyakan orang suka gadis muda yang cantik, tapi Chu Bo sendiri suka wanita yang sudah menikah. Selain istri sahnya, semua selir yang diambilnya adalah wanita-wanita yang telah menikah sebelum mereka menjadi selirnya. Akan tetapi, Chu Bo tidak merebut wanita yang sudah menikah dari suami mereka dengan paksa, dan sebaliknya, ia melibatkan dirinya dalam hubungan wanita yang sudah menikah tersebut dengan suami mereka, lalu perlahan-lahan merebut wanita yang sudah menikah tersebut dari suami mereka. Chu Bo menyukai sensasi merebut wanita yang sudah menikah dari suami mereka. Dunia orang-orang yang memiliki wewenang tidak dapat dipahami oleh orang-orang biasa, yang dicari orang-orang tersebut dalam hidup mereka adalah kesenangan. Chu Bo mengayunkan kipas lipat yang dipegangnya saat ia berjalan mengelilingi aula utama dan mengamati wanita-wanita yang dilewatinya. Perempuan biasa tak lagi bisa memuaskan seleraku. Saat ini, aku terpesona oleh perempuan-perempuan yang hebat dan perkasa, karena menaklukkan mereka membuatku bisa merasakan pencapaian yang luar biasa. Bagaimana dengan gadis-gadis muda yang polos itu? Aku sungguh tidak tertarik pada mereka. Bagaimana mungkin gadis-gadis muda yang polos bisa dibandingkan dengan istri orang lain? Chu Bo ini benar-benar gila. "Ibu King, ahli tidak bisa makan lagi," kata Dong Huangli dengan iba sambil mengusap perutnya yang buncit. Dilihat dari penampilannya, dia tampak agak kesal karena tidak bisa menghabiskan makanannya. King Ya mengeluarkan serbet dan dengan hati-hati menyeka mulut Dong Huangli, "Jangan memaksakan diri makan jika kamu tidak bisa makan lagi." Tapi, ahli baru saja mempelajari sebuah puisi. Dong Huangli mulai membual. King Ya dan King Yutong sangat penasaran, dan mereka bertanya, "Puisi apa?" Petani menyiangi ladang pada siang hari. Setelah menyelesaikan kalimat pertama, Dong Huangli terdiam sejenak. "Apa kalimat selanjutnya?" "Ayo, aku lupa." Ini memalukan, ahli telah membuang wajah ayahnya. Ahli awalnya ingin memamerkan kemampuan literasinya. Melihat ahli tergagap, tidak tahu apa kalimat selanjutnya, King Ya dan King Yutong mulai tertawa. Dong Huangli cemberut dan berpikir, ahli akan pamer lagi setelah dia selesai menghafal puisi itu. Ladang pun basah kuyup. Siapa sangka, makanan di piring mereka adalah hasil jerih payah para petani. Chu Bo terlihat berbicara santai sambil mengayunkan kipas lipat di tangannya. Senyum percaya diri di wajahnya seolah berkata, "Apa yang baru saja kukatakan benar, kan?" Dong Huangli langsung kesal. Puisi itu seharusnya kupakai untuk pamer. Paman memang hebat, sampai rela meluangkan waktu untuk menghafal puisi anak-anak, teriak Dong Huangli lantang, ingin semua orang di aula utama tahu bahwa paman ini tidak punya kesibukan lain selain menghafal puisi anak-anak. Ekspresi Chu Bo membeku sesaat. Anak ini benar-benar tajam lidahnya. "Tapi, targetku bukan kamu, nak. Targetku adalah dua wanita di sampingmu." Untuk membuktikan kemampuan literasinya, Chu Bo terbatuk pelan, lalu berkata dengan nada sedih, "Orang lain menertawakanku karena terlalu gila." Dong Huangli sangat tidak senang. "Karena kau mencuri perhatianku, aku harus mempersulitmu." Dong Huangli terdengar berkata dengan suara lembutnya, "Saya menertawakan mereka karena mereka benar." Puff! Chu Bo hampir tersedak air liurnya sendiri. King Ya dan King Yutong hampir mati karena tertawa. Kapan ahli jadi nakal begini? Dia pasti belajar dari ayahnya itu. Orang-orang di sekitar mendengar apa yang dikatakan Dong Huangli. Namun,
mereka tidak berani tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, Chubo adalah putra tertua kepala keluarga Chu. Meskipun mereka tidak berani tertawa terbahak-bahak, mereka tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut dan tertawa pelan. Chubo merasa sangat canggung, tetapi dia tetap harus mempertahankan keanggunannya. Aku tidak mungkin membuang muka di hadapan kedua wanita cantik ini, kalau tidak, kesan pertama mereka padaku akan hancur. Akan tetapi, jika aku ingin mengejar kedua wanita cantik ini, aku pasti harus memulainya dengan bergaul dengan anak ini. Teman kecil, kamu sangat tangguh. Chubo tersenyum dan memuji. Dong Huangli mendengus, tentu saja, ahli sangat tangguh. Jadi namamu ahli. Bagaimana kalau kita main puisi lanjutan lagi sama paman? Jangan mengira bahwa Chubo serius mempermainkan anak kecil, dia hanya ingin menggunakan anak itu sebagai alat untuk melemahkan kewaspadaan kedua wanita itu terhadapnya. Dong Huangli adalah anak Yehua, dan kapankah Dong Huangli pernah menghindar dari sesuatu? Baiklah, ahli akan membiarkan paman memulai lebih dulu, kata Dong Huangli dengan berani. King Ya ingin menghentikan ahli tetapi sudah terlambat. Yang bisa dilakukannya hanyalah berdiri di samping dan menyaksikan ahli tampil. King Yutong segera mulai merekam momen ahli yang bersikap tenang. Orang-orang di sekitarnya tertarik oleh keributan itu. Chubo berpikir sejenak, aku tidak boleh menggunakan puisi yang terlalu sulit. Kalau tidak, aku akan dianggap menindas anak kecil. Tutup. Chubo membuka tangannya yang terlipat dan berkata dengan elegan, sejak zaman kuno, kapankah ada orang yang tidak mati? Semua orang terkejut. Bukankah puisi ini terlalu sulit untuk anak kecil? King Ya juga merasa puisi itu terlalu sulit untuk anak kecil. Apa yang dilakukan orang ini? Menindas anak kecil. Dong Huangli sangat bingung. Sejak zaman dahulu, kapan ada orang yang tidak buang air besar? Mengapa ada puisi seperti ini? Aneh sekali. Dalam bahasa Mandarin, pengucapan, mati, dan buang air besar terdengar mirip. Kalau aku tak sanggup meneruskan puisi ini, maka perkara kecil saja jika aku melempar mukaku sendiri, tetapi perkara besar adalah jika aku melempar muka ayah. Ketika semua orang melihat alis ahli berkerut rapat dan dia tampak berpikir keras, mereka pun merasa khawatir padanya. Chubo ini sungguh tak tahu malu. Lihat dia, berani-beraninya dia memasang ekspresi bangga di wajahnya. Tiba-tiba, mata Dong Huangli berbinar dan dia berdiri dari kursinya dan berteriak, kamu bisa buang air besar tanpa menggunakan tisu toilet. Pada saat itu, semua orang terdiam sepenuhnya sambil menatap ke arah si kecil dengan tercengang. Dilihat dari penampilannya, anak kecil ini salah mendengar kata, mati, sebagai, sial, yang menyebabkan dia membentuk kalimat yang entah bagaimana berima dan masuk akal. Sejak zaman dahulu kala, kapan ada orang yang tidak mati? Kau bisa buang air besar tanpa menggunakan tisu toilet. Hebat, anak ini benar-benar hebat. Dia tidak hanya bisa membentuk kalimat, tapi dia bahkan bisa mengumpat Chubo itu dengan kalimatnya. 320 akui ahli sebagai bos. Semua orang terlihat bertahan sangat keras, ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. King Ya dan King Yutong juga tidak menyangka kalau ahli mampu memikirkan kalimat seperti itu, dan setelah tercengang sesaat, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Chubo merasa seakan-akan dia baru saja memakan kotoran. Aku benar-benar diremehkan oleh seorang anak. Meskipun jawaban anak itu salah, dia memberikan jawaban yang lebih baik. Aku harus menang melawan anak ini, apapun yang terjadi. Teman kecil, kemampuan literasiku bukanlah sesuatu yang mungkin dapat kamu pahami. Melihat ekspresi aneh di wajah Chubo, semua orang merasa bahwa Chubo tidak akan menyerah dan masih berniat untuk terus bersaing dengan anak itu. Chubo ini, kalau menang, dihitung sebagai bullying anak kecil saat dewasa, dan kalau kalah, dihitung sebagai ketidakmampuannya melawan anak kecil. Apapun hasilnya, Chubo ini tetap akan kalah pada akhirnya. Chubo saat itu sedang berada di posisi sulit, dan ia hanya bisa turun dari posisi sulit itu jika Dong Huangli bersedia mengalah. Namun, hal itu tidak akan pernah terjadi. Setelah beberapa saat, mata Chubo berbinar, dan dia berkata sambil mengayunkan kipas lipatnya dengan ringan, jika kamu tidak punya tisu toilet. Persetan, Chubo ini, putra tertua keluarga Chu, benar-benar tidak ingin mundur. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah si kecil. Jika anak ini berhasil meneruskan puisinya,
ini pasti akan menjadi sorotan utama lelang hari ini. Dong Huangli sedikit bingung saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Ibu King dan Bibi King. Baik King Ya maupun King Yutong memperlihatkan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Ahli, bukannya Ibu King tidak mau membantumu, tapi Ibu King juga tidak tahu bagaimana meneruskan puisi itu. Melihat Dong Huangli meminta bantuan, semua orang merasa bahwa Dong Huangli akan kalah. Sementara itu, Chu Bo merasa sedikit puas dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang bocah nakal bisa menang melawanku? Sepertinya Dong Huangli memang telah membuat Chu Bo marah dan menyebabkan Chu Bo melupakan niat awalnya saat dia datang. Niat awal Chu Bo bukanlah untuk bersaing dengan seorang anak kecil, niat awalnya adalah untuk mendekati dua wanita cantik. Dong Huangli cemberut dan menatap Chu Bo dengan tidak senang. Tetap tenang, jangan panik, saya pasti bisa memikirkan kalimat untuk melanjutkan puisi itu. Setelah beberapa waktu berlalu, melihat Dong Huangli masih belum mampu meneruskan puisinya, semua orang merasa bahwa Dong Huangli tidak akan mampu meneruskan puisinya, dan mereka hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Anak kecil, apakah kamu bisa melanjutkan puisinya atau tidak? Tanya Chu Bo sambil tersenyum tipis. Tidak tahu malu, King Ya dan King Yutong memarahi Chu Bo dalam hati mereka. Dong Huangli mendengus dan berkata, ahli akan melanjutkan puisinya sekarang. Kau pakai jari untuk membersihkannya. Pada saat ini, bahkan atmosfer pun membeku. Jika kamu tidak punya tisu toilet, gunakan jari untuk membersihkannya. Hahaha, seketika semua orang tertawa terbahak-bahak. Si kecil ini hebat sekali. Sungguh hebat. Ia berhasil melanjutkan puisinya dengan kalimat yang berima dengan baik dan menyatu dengan baik dengan kalimat sebelumnya. Hebat, anak kecil ini memang anak ajaib. Lebih parahnya lagi, si kecil ini bahkan berhasil mengumpat Chu Bo tanpa menggunakan kata-kata umpatan. King Yutong yang sedang merekam ahli agak tercengang, begitu pula King Ya. Aku jadi semakin sayang pada si kecil ini. King Ya dan King Yutong terlihat berjalan ke sisi ahli dan mengecup pipi ahli dengan mesra. Melihat itu semua orang menjadi iri kepada si kecil dan mereka berharap bisa menjadi si kecil. Dong Huangli mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Cepat puji aku, ahli akan menerima semua pujianmu. Sementara itu, Chu Bo menutup kipas lipatnya, dan dia marah sampai-sampai bibirnya gemetar. Ini tidak bisa ditoleransi, aku malah diejek oleh anak kecil. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan kembali mukaku yang hilang. Menggunakan identitasku untuk menekannya. Tidak, itu terlalu rendah. Aku harus menghancurkan anak ini dengan kemampuan literasiku dan memberitahu dia bahwa putra tertua dari keluarga bangsawan bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dipermainkan. Anak kecil, kau sungguh tangguh. Bagaimana kalau kita tingkatkan sedikit kesulitannya? Mendengar apa yang dikatakan Chu Bo, semua orang langsung merasa bahwa Chu Bo benar-benar tidak tahu malu. Chu Bo ini ingin meningkatkan kesulitannya. Apa dia tidak bisa melihat bahwa kesulitan saat ini sudah cukup sulit untuk anak kecil itu? Anak kecil itu harus berpikir lama sekali sebelum dia bisa melanjutkan puisinya. Ekspresi King Ya berubah muram. Aku tidak keberatan orang lain mempermainkan ahli, tapi kalau ada yang berani menindas ahli seperti ini, sebagai ibu King ahli, aku tidak akan membiarkannya. King Yutong juga sama. Mau ganggu ahliku? Kau harus melewatiku dulu. Sistem. Bawa pedangku. Sebagai anak penguasa tertinggi, gen pantang menyerah tertanam dalam diri ahli. Menghadapi tantangan orang lain, ahli tak pernah gentar, dan ia hanya akan maju dengan gagah berani. Ibu King, Bibi King, biar ahli yang urus ini. Kata Dong Huangli sambil bertingkah seperti orang dewasa. Melihat tingkahnya yang seperti orang dewasa, orang lain pun tak kuasa menahan rasa kagumnya. King Ya dan King Yutong saling berpandangan, dan setelah berpikir sebentar, mereka memutuskan untuk membiarkan ahli menangani masalah itu sendiri, dan mungkin, ahli bahkan dapat memberikan mereka kejutan yang menyenangkan. Namun, jika pria itu berani bertindak berlebihan, King Ya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dong Huangli terlihat berkata kepada Chu Bo, Paman, berkompetisi seperti ini terlalu membosankan, bagaimana kalau menambahkan sedikit taruhan? Menambahkan sedikit taruhan. King Ya dan King Yutong linglung sejenak. Kapan ahli tahu ungkapan seperti itu? Tidak, tak perlu dipikirkan terlalu banyak, ungkapan itu pasti diajarkan oleh ayahnya.
King Ya memutuskan bahwa dia harus mengobrol baik-baik dengan Ye Hua saat dia kembali ke rumah. Aku harus menghentikan Ye Hua agar tidak menyesatkan ahli. Lihat apa yang telah diajarkan padanya, ahli baru berusia 3 tahun dan dia sudah tahu cara bertaruh dengan orang lain. Orang-orang di sekitarnya jelas terkejut dengan sikap ahli. Anak kecil ini hebat sekali. Ini pertama kalinya aku melihat seorang anak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada putra sulung keluarga bangsawan. Cubo sangat percaya diri saat dia membuka kipas lipatnya sekali lagi dan berkata, "Ahli, apapun yang ingin kamu pertaruhkan dengan paman, paman akan menerimanya." Baiklah, kalau paman kalah, paman harus mengakui ahli sebagai bos, dan sebagai bos paman, ahli akan mengajari paman cara menyisir belahan tengah. Puff, semua orang tertawa. Kalau dia jadi bos, dia akan mengajarinya cara menyisir belahan tengah. Sepertinya anak ini juga nonton Douyin. King Ya menghela napas. Aku harus menghapus Douyin dari semua perangkat elektronik di rumah. Aku tidak bisa membiarkan ahli menonton Douyin lagi. Namun kali ini, King Ya salah menyalahkan Douyin. Ahli mengetahui kalimat itu dari Lai Gu. Baiklah, kalau ahli kalah, ahli harus jadi bawahanku. Baiklah, taruhannya sudah ditetapkan. Janji kelingking. Dong Huangli mengulurkan jari kelingkingnya. Dan Cubo benar-benar berjalan mendekat dan mengunci jari kelingkingnya dengan jari kelingking Dong Huangli. Cubo, apa yang kau lakukan? Chu He tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan, dan di sisinya ternyata adalah kepala keluarga Ye Xiao. Baru saja, Chu He pergi untuk berdiskusi sedikit dengan Ye Xiao, dan setelah selesai berdiskusi dengan Ye Xiao, dia melihat semua orang berkumpul di sini, dan ketika dia berjalan ke sini untuk melihat apa yang terjadi, seperti yang dia duga, dia menemukan bahwa putranya lah yang menyebabkan keributan. Cubo menatap ayahnya dan berkata tanpa rasa takut, "Ayah, jangan ikut campur dalam masalah ini." "Jangan ikut campur dalam masalah apa?" Chu He bingung. Setelah seorang kepala keluarga yang berada di sisi Chu He menjelaskan semuanya kepadanya, Chu He merasa wajahnya telah dibuang begitu saja oleh putranya. Anak sulung saya ini, dia suka sekali bertingkah seperti seorang sarjana yang elegan dan mengaku bahwa dirinya adalah orang yang berbudaya. Sebagai ayahmu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu seberapa banyak tinta yang ada di perutmu? Yang paling penting, orang yang menjadi pesaing Anda adalah seorang anak, dan jika Anda kalah, Anda harus mengakui anak itu sebagai bos Anda. Sekalipun kamu tidak menginginkan muka, aku, ayahmu, tetap menginginkan muka. Pak Tuacu, mereka hanya bermain-main. Ye Xiao yang ada di samping berkata sambil tersenyum tipis. Hanya main-main. Kalau memang itu yang Ye Xiao pikirkan, berarti dia terlalu meremehkan Dong Huangli. Paman, kalau anakmu kalah dariku, dia akan menerimaku sebagai bosnya. Apa paman setuju? Setelah mendengar apa yang dikatakan ahli, semua orang terdiam. Sobat, ini kepala keluarga bangsawan yang sedang kau ajak bicara sekarang. Satu kalimat saja yang terucap dari mulut kepala keluarga ini dapat menentukan hidup dan mati seseorang. King Ya tidak berbicara, dia ingin mengamati bagaimana kepala keluarga bangsawan itu akan bertindak. Selanjutnya bab 321 Tim Intelijen.